Iya, jadi pengertian media atau pers dulu ya, yang perlu kita bahas hari ini ya. Jadi ada pengertian media dan pengertian pers gitu ya. Nih. Nah, media massa itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan ya, atau pernyataan atau informasi yang sifatnya umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tersebar heterogen ya, kemudian terlembagakan ya. Jadi ini media massa yang dimaksudkan dalam perkuliahan hari ini ya. Oke. Nah, syarat dan contoh media massa ini tadi yang saya katakan ya. Media massa itu harus diterbitkan secara periodik, siarannya periodik, isi pesannya bersifat umum, semua permasalahan, mengutamakan aktualitas ya. Aktualitas penting banget nih ya, dan disajikan berkesinambungan. Kemudian kita lihat media massa itu ada majalah, ada surat kabar, radio, televisi, bahkan film itu masuk ke media massa ya, karena dia sifatnya untuk publik. Nah, paling tidak kalau kita lihat lagi, kalau kita perdalam, itu ada jenis media massa yang diterbitkan tapi tidak periodik. Apa? Ada buku, pamflet, spanduk, pengumuman, reklame di depan kelas itu termasuk media massa ya. Kalau yang disiarkan apa? Ya, surat kabar, majalah, televisi gitu ya. Kemudian yang paling modern sekarang ada media online ini ya. Media online ini disebut juga daring ya, yang kita sering lihat itu. Nah, ini segala macam sarana komunikasi yang berbasis internet. Jadi kalau dia nggak ada internet, dia nggak bisa akan mengakses itu ya. Jadi hanya bisa diakses melalui internet itu. Isinya apa? Berita online tadi ya. Jadi dia tidak terbatas pada teks, bisa online video streaming, podcast ya, medsos ya, ya dan lain sebagainya. Itu termasuk media online selama penyampaiannya itu ya, informasinya itu lewat internet itu ya. Oke. Kemudian pers itu kalau kita lihat ini, kalau tulisannya seperti yang pertama itu bahasa Belanda ya, PERS itu bahasa Belanda. Kalau Inggris press ya, SS-nya 2 itu. Ya, itu kalau asal bahasanya press itu kan menekan atau mencetak gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau menurut Josh Fogg ini ya, tahun 56 nih, George itu bacanya kan Josh ya. George itu bacanya Josh ya. George Foreman berarti Josh Foreman. Gue awakmu maca George itu salah ya, Josh bacanya ya. Yang dimaksud dengan pers itu apa? Yang dimaksud dengan pers itu menurut Josh Fogg ini adalah pelayanan masyarakat, penghubung masyarakat, penjual pengetahuan. Itu menurut istilahnya saja. Kemudian ini kalau menurut Profesor Arpan ini mengartikan semua media komunikasi, bisa surat kabar, radio, televisi ya. Ini termasuk pers ya. Itu. Kemudian Frederick Siebert ini dia mengatakan bahwa media itu ya, yang disebut pers itu adalah media komunikasi massa yang memenuhi syarat publisistik ya. Publisistik itu ilmu lama ini, kalau orang-orang tua mesti tahu jurusan apa, publisistik ya, sekarang jadi komunikasi itu ya, publisistik. Ya, orang-orang tua dulu sekolahnya anaknya di mana ya, di publisistik UNER ya, maksudnya di komunikasi sekarang ya. Nah, kemudian menurut Komisi Kebebasan Amerika, ini pers itu adalah alat komunikasi yang menyampaikan berita. Jadi berita itu apa? Berita itu adalah kemasan informasi yang memenuhi syarat-syarat. 1, dia menceritakan tentang apa. 2, di mana. 3, bagaimana. 4, siapa. Jadi di berita itu harus minimal 5W1H ya, 5W what, where, when ya, atau when ya, how itu bagaimana. 5W1H itu berita. Nah, itu
Komisi Kebebasan Amerika itu menyatakan bahwa alat komunikasi yang menyampaikan berita tadi yang memenuhi 5 syarat 5W1H tadi ya, dan pendapat bisa misalnya wawancara Pak Jainal biasanya sering diwawancarai Andika ya, kalau ada kasus apa gitu misalnya kasus apa gitu Pak Jainal diwawancarai, kemudian pendapat itu bisa dipublikasikan oleh siapa? Oleh pers gitu ya. Dan ini Andika ini satu-satunya media yang dia menggandeng jurnalisme warga. Jadi jurnalisme warga itu orang biasa yang dia itu bisa menjadi jurnalis kapanpun waktunya ya, dia menyumbang berita-berita itu. Nah tuh kemudian Fredrik Siebert ini ya bersama Pak Theodor Peterson ini membahas konsep pers dalam buku Founder of the Press. Ini dalam bukunya itu Pak Siebert mengemukakan 3 teori pers ya. Ya, ada authoritarian, ada libertarian, ada social responsibility, ada Soviet komunis. Nah, masing-masing ini punya peran sendiri ya. Kalau di authoritarian pers ini, pers itu fungsinya adalah alat negara untuk menyebarkan informasi dari pemerintah semua beritanya. Orang biasa nggak boleh ya. Ini yang authoritarian. Kemudian yang pers bebas ini menyampaikan informasi bebas-bebasnya kayak di Republik Indonesia. Sekarang ini memakai menurut Siebert itu adalah yang kedua ini, yaitu libertarian. Saudara-saudara kan bebas ya menuliskan di Facebook, di Twitter itu kan. Tapi kalau saudara di negara yang menganut otoritarian ini, saudara tidak bisa ya, karena berita harus berasal dari negara. Ya. Nah, kemudian ini yang bertanggung jawab ini teori pers bertanggung jawab, social responsibility. Ini Siebert ya, ini bisa dipakai teori kalau kita menulis tentang hukum media nanti ya, ada 4 ini. Kemudian teori komunis. Nah, ini yang digunakan untuk memobilisasi masyarakat ya, sebagai alat untuk mendidik ya. Jadi kalau di negara komunis itu pers itu fungsinya adalah untuk mempengaruhi rakyatnya agar rakyatnya itu semuanya mendukung kebijakan pemerintah ya. Sehingga selain dari pemerintah itu juga tidak ada lagi berita-berita yang dibuat. Nah, itu ya. Fredrik Siebert ini saya kira bagus, ini ada 3-4 teori ini. Oke. Nah, ini Pak Onong nih, Pak Onong ini dosen komunikasi ini profesor ya, Yana Effendi ini di Universitas Pajajaran di Bandung ya. Itu membedakan ada 2 pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas ya. Ya, jadi kalau pers dalam arti sempit itu kalau Pak Onong ini membatasi di penerbitan yang tercetak, misalnya kayak Jawa Pos, kemudian Republika yang cetak itu. Nah, yang elektronik itu masuk ke pengertian pers yang kedua yang lebih luas gitu ya. Oke. Ini menurut John Courtney ya. Pers bebas adalah institusi informasi publik yang berada dalam masyarakat sipil. Artinya gini, bahwa kita ini sebagai masyarakat sipil, saudara-saudara. Masyarakat sipil itu masyarakat yang seperti kita ini, yang dia tidak terikat oleh kedinasan institusi militer, itu namanya masyarakat sipil ya. Nah, kemudian menurut Dictionary of Media, pers adalah sesuatu yang terlibat dalam jurnalisme. Nah, ini yang saudara tanyakan tadi, bahwa pers itu adalah segala sesuatu yang terlibat dalam jurnalisme. Nah, jurnalisme itu adalah proses tadi mencari, mengumpulkan, kemudian mengolah dan memberitakan, menyebarluaskan tadi. Itu namanya adalah proses jurnalisme. Itu ya. Nih. Jadi saudara harus
tahu sedikit-sedikit. Nah ini yang saya sampaikan tadi, Mbak. Siapa jenengmu? Mbak Gadis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 40 yang tadi saya terangkan, ya, yang disebut pers itu adalah lembaga sosial nih, ya, atau lembaga wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik ini yang tadi saya terangkan. Apa itu? Mencari, ya. Dalam mencari ini pers tidak boleh dihalang-halangi atau dipengaruhi, ya. Kalau ada orang yang menghalang-halangi kerja jurnalistik tadi, tapi yang kompeten tadi, ya, maka pidananya ini dipenjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Nah, jadi ini unsur pidananya bagi yang menghalang-halangi, ya, ini yang terkena masyarakat, bukan persnya. Nah, nanti misalnya saudara Gadis jadi jurnalis, ketika misalnya mau masuk ke sini, kemudian Pak Jenal mengunci ini, saya kena pasal 5 ini. Apa? Menghalang-halangi kerja pers. Kenapa sampai seperti itu diatur di dalam Undang-Undang Pers? Karena yang namanya wartawan tadi bertugas mewakili jutaan manusia untuk mendapatkan informasi yang akurat dari institusi, ya. Misalnya wartawan ini masuk ke kepolisian, pengen ngerti sekarang Sambo itu sampai di mana, dihalang-halangi. Nah ini kena pasal 5 ini, ya. Misalnya, ya. Jadi justru yang kena itu adalah institusi yang menghalang-halangi, ya. Nah, disertasinya Pak Jenal tentang ini, tetapi pemberatan terhadap orang yang menghalang-halangi kerja jurnalis ini. Kenapa kok diperberat? Menurut Pak Jenal, ya ada filosofinya. Wartawan itu bukan sembarang orang. Wartawan itu ketika dia mengerjakan tugas, dia itu di belakangnya itu jutaan manusia yang pengen mengerti apa sesungguhnya yang terjadi di dalam suatu institusi itu. Sehingga ketika sore hari saudara bisa lihat di media online, oh hari ini ada ini, hari ini ada ini, ya. Misalnya saudara lihat Mata Najwa, oh ada apa ya tentang 01. Nah, sama Mata Najwa diungkap semua. Nah, ya, misalnya seperti itu. Sehingga hak untuk tahu atau rights to know itu terlindungi di dalam undang-undang ini, itu, ya. Ya, itu. Nah, ini penting, nomor 40 pasal 5. Jadi selain mencari, dia juga memiliki, memperoleh, kemudian menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi itu ke dalam bentuk tulisan, gambar, ya. Melalui apa? Melalui media elektronik, cetak dan sebagainya. Itu, ya, di sini unsur pidananya di sini bagi yang menghalang-halangi. Ya. Jadi kita tidak bisa nanti ada wartawan datang ke sini mau meliput kuliahnya Pak Jenal, nggak bisa kita menghalang-halangi. Sampai kita menghalang-halangi, kita nih kena pidana nih 500 juta rupiah bayarannya Pak Jenal bilang. Kalau ada wartawan ke sini silakan masuk, silakan liput, ya. Silakan, ya. Malah seneng kan terkenal. Pas sedih itu, ya, wartawan akeh. Tapi biasanya kalau ada wartawan datang, artis itu malah menyuguhi, kemudian dikasih press conference itu, ya, malah difasilitasi. Karena artis itu besar jasa dari wartawan. Tanpa diberitakan dia tidak akan terkenal, ya. Sehingga ada artis kadang-kadang yang dagelan. Misalnya dia supaya terkenal bikin sensasi, supaya apa? Supaya semua wartawan meliput sehingga seluruh mata manusia di dunia ini bisa mengerti dia sesungguhnya siapa. Ya, misalnya Nabila sama Triswaka, ya. Ketika ngamen di Pendopo Lawas itu dia nggak terkenal, ya. Nah, ketika dia sensasi misalnya menggandeng
misalnya Umairama ke situ, wah langsung ternyata Triswaka dan apa namanya ya itu Garo ya, Triswaka itu viral karena ya media sosial ya. Jadi dia nanti dilihat di Google Triswaka siapa ya gitu. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau tanya? Apa gadis tanya apa? Sudah tadi ya nek artis meninggal biasanya watan terus ngomong-ngomong. Nah, biasanya kalau artis tadi karena dia ya paham fungsinya pers itu yang memperkenalkan dirinya, misalnya Polo meninggal atau Kirun misalnya, atau siapa ya, atau Sule misalnya, atau Tukul Arwana sakit, itu kan diekspos semua ya. Keluarganya tidak akan menghalang-halangi, dia mesti welcome. Apa yang dihalang-halangi? Selama dia bekerja itu justru menguntungkan si artis itu ya. Tanpa jurnalis dia tidak akan terkenal sekarang. Tukul Arwana terkenal kan karena dia kembali ke laptop. Siapa yang memperkenalkan? TV ya lah, Trans 7. Dia nggak akan bisa menolak itu. Nah, karena pentingnya seperti itu mesti dia tidak akan menolak. Nah, ini biasanya menghalang-halang ini biasanya ya itu lembaga yang di situ itu penuh dengan kebobrokan ya biasanya ya. Apa? Itu Kiki Saputri terkait dengan stand up comedy Pak. Jadi kan biasanya kalau ada salah satu stand up komedian itu namanya Kiki Saputri itu kan biasanya agak sarkas. Yang kecil itu ya anaknya ya. Nah itu dia kok dengan berani dan dengan lantang mau ngesarkas si misal orang gitu loh Pak. Kok dia dengan lantang, kok dia dengan berani seperti itu, apakah dia dinaungi oleh pers ini atau tidak? Kikinya itu. Ya, saya sering lihat juga dia wawancara dengan tokoh-tokoh gitu ya. Kemudian ketika dia bermedia, misalnya dia melakukan itu bekerja sama dengan TV One misalnya gitu ya. Si Kiki ini dilindungi oleh lembaga institusi pers itu tadi, karena Kiki itu termasuk dia berpendapat secara bebas ya dia ya, secara bebas, dan itu dilindungi oleh deklarasi Human Rights itu, DUHAM ya, Deklarasi of Human Rights, dan di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di situ diatur tentang kebebasan berekspresi, kebebasan mengungkapkan pendapat. Nah, ini diwakili oleh media. Nah, tetapi kalau di luar media Kiki ini bisa terjerat ya. Sehingga kalau Kiki di media maka dia dilindungi oleh Undang-Undang 4099 ini. Tapi ketika dia di luar, ya mungkin tidak dilindungi lagi gitu ya. Berbeda ya gitu ya. Ya, harus ada lembaga yang disebut dengan pers tadi, yang di situ memiliki kompetensi tadi. Nah, kalau kita interaksi seperti ini, saudara kena ya berbagai macam undang-undang. Ada undang-undang ITE kalau saudara menyebarkan di medsos ya, di Facebook, di Instagram, misalnya saudara mencaci maki saya ya, maka saya pakai undang-undang ITE pasal 27 ya, juntunya 45, saudara dipidana itu ya. Berbeda lah ya, karena saudara bukan wartawan, dan wartawan tidak dilindungi kalau non wartawan tidak dilindungi dalam undang-undang ini itu ya. Betul. Nah, pers dalam arti sempit ini ya, pengertian pers dalam arti sempit itu tadi tercetak surat kabar majalah, dalam arti luas itu periodik ya, elektronik. Nah, pertanyaannya apakah media harus independen? Oh iya ya, wajib objektif, wajib independen dan tanpa pengaruh siapapun. Kenapa? Inilah yang disebut dengan kompeten tadi.
Ya, kemarin ada wartawan yang datang ke sini wawancara, itu menuliskan tidak objektif ya. Jadi dia menulis di sesuatu daerah ya, di Trenggalek itu kan mau digunakan untuk pertambangan emas. Jadi dia nulis dari sisi LSM, dia nulis tanpa konfirmasi kepada pengelola yang mau membuka lahan di situ untuk pertambangan emas. Karena itu wartawan harus objektif, kedua belah pihak harus diwawancarai, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya tadi kompeten tadi. Nah, oke, ini ada 2 pertanyaan, saudara bisa dijawab ini. Yang pertama, jelaskan pengertian pers. Yang kedua, jelaskan pengertian media. Ya, saudara jawab, nanti dikumpulkan. Ya, oke. Ya. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan yang terakhir dulu ya. Ini ada beberapa pengertian ya tentang hukum media, saudara-saudara. Ya, hukum media itu adalah sekumpulan aturan dan norma yang mengatur penyelenggaraan media massa baik cetak, elektronik maupun online. Jadi hukum media itu pengertiannya ini ya. Kemudian melindungi kemerdekaan pers. Ya, media massa itu memiliki hak untuk menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Kemudian mewujudkan media yang profesional. Jadi media massa harus menyajikan informasi ya, yang dia ini berimbang, akurat dan tidak memihak. Kemudian melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif. Nah, hukum di Indonesia, kalau kita lihat hukum media di Indonesia itu sumbernya Undang-Undang 4099 sama Undang-Undang 11 2008 yang sudah diperbaiki, yang terbaru nomor 1 2024 ya. Ini pedoman pemberitaannya siber ini dibuat oleh Dewan Pers ya. Kemudian kode etiknya dibuat dan disahkan oleh Dewan Pers juga. Nah, hukum media itu mengatur berbagai aspek penyelenggaraan media massa, mulai dari pendirian media, kepemilikan media, isi siaran, hak jawab, dan sanksi. Ya. Oke, kemudian manfaat hukum media itu adalah melindungi kemerdekaan pers, mewujudkan media yang profesional, dan melindungi hak publik. Nah, yang terakhir tantangan hukum media, mungkin nanti perkembangannya ke depan hukum media ini akan berubah ya, karena ada berbagai tantangan termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Oke, saya kira itu hari ini kuliah kita. Terima kasih.